individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan, dalam tanda kutip, penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri, tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting. Besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. Dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya saudara ahli. Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelasin. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kan begitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatannya itu. Bahwasanya unsur itu yang membedakan dengan 338 itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya si petindak dalam hal untuk melakukan terhadap suatu perbuatan. Karena begini Pak, ada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan yang dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul, yang itu harus full time untuk dibuktikan itu. Baik, jadi ketika membuktikan ketentuan pasal 340, apakah yang dibuktikan adalah unsur perbuatan di dalam pasal 338
Saya menghubungkan konstruksinya begini, kalau pendapat ahli itu adalah pemberatan, di pasal 362 misalnya, pencurian, maka pemberatannya 363. Formulasi rumusan deliknya dia tidak masukkan lagi di 363. Dia hanya mencantumkan bahwa pemberatan itu dalam di malam hari, habis sapi. Ini berbeda dengan 340 formulasinya ya. Ini konstruksi pemberatan kan di 33, di 362, 363 sebagai pemberatannya. Karena tadi ahli sebut terminologinya pemberatan. Makanya saya tanya, itu delik yang memang berdiri sendiri dengan unsur yang termuat utuh harus dibuktikan di 340 atau pemberatan seperti maksudnya pencurian di 363 misalnya. Nah, kalau saya berpendapat ya, karena dolus primitatus itu ya, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa. Nuansa perbuatan si petindak yang itu saya melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338. Maksud saya begini ahli, bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang dikualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat ya, karena delik ada yang dikualifikasi, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara material. Betul. Itu dia, Pak. Maksud kami ahli, baik di 340, 338 maupun 362 sama-sama delik material, karena harus ada hilangnya barang kalau dipencuri. Iya, itu Pak. Kalau pertanyaan saya, karena tadi konstruksinya pemberatan, bahwa yang dimaksud pemberatan adalah sanksi pidananya terhadap satu bentuk perbuatan tertentu sebagai pemberatan. Di 362, 363 tidak memformulasikan lagi deliknya, dia merujuk pada delik formulasi tindak pidana yang ada 362 dengan beberapa keadaan sebagai pemberatan. Itu namanya kualifikasi betul. Akibat, Pak. Nah di 340 masing-masing tetap dirumuskan deliknya. Kalau saya melihat berkaitan dengan dia tidak dirumuskan, secara deliknya tidak dirumuskan. Tetap, maksud gini, kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan, tetapi dia, ya, rumusan deliknya itu berkaitan dengan pasal 340 itu. Ya. Di situ ada unsur sengaja dan direncanakan. Kalau 338 itu, ya, sengaja Betul. merampas nyawa. Jadi ada di situ. Karena itu saya katakan itu adalah dolus berkaitan dengan dolus premeditatus. Artinya sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai, ya kan, sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan misal hakim untuk pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu. Karena ancaman pidananya 338 itu kan adalah berkaitan dengan kualifikasi delik material. Dia memang agak khusus. Beda nanti misalnya pencurian di malam hari dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Oke, penasihat hukum, waktu saudara udah habis. Tadi saya sudah ingatkan 20 menit. Mohon tambahan yang mulia. Satu pertanyaan. Saya berikan hanya satu pertanyaan. Tadi saya sudah ingatkan di awal. Baik, satu pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada disinggung soal bukti 184. Tadi saudara ahli sebutkan bukti 184. Di bukti 184 terkait dengan poligraf, saudara ahli sebut sebagai petunjuk ya. Tadi disebutkan. Nah pertanyaan saya, bukti tersebut tentu harus diperoleh secara benar, secara sah. Apabila kemudian satu tes poligraf, ini saudara ahli, saya tidak tahu pernah baca nggak peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik yang di pasal 13 mensyaratkan antara lain untuk pemeriksaan poligraf, riwayat kesehatan tersangka harus ada, laporan hasil pemeriksaan psikologis harus ada, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Ini di pasal 13 peraturan polisi. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi untuk mendapatkan hasil poligraf, ya, ini bicara soal admissibility, sahnya mendapatkan alat bukti, apa konsekuensinya terhadap bukti tersebut? Pertama sebelum menjawab ke situ,
Langsung saja Pak, karena waktu kita Saya harus terbatas. ada penguatan teori, boleh Pak ya? Enggak, langsung saja Oh, dijawab. langsung saja. Ya. Maka tidak jawabannya. Tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Terima Oke. kasih Pak. Oke, silakan ke penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Sosok di balik nama Tuhan Yesus di grup WhatsApp yang dibuat Ricky Rizal 3 hari setelah kematian Brigadir C terungkap. Pemilik nama kontak Tuhan Yesus dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Bribka Ricky Rizal saat dihubungi pada Selasa 20 Desember 2022. Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR mengungkapkan dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 serta pemilik nama Tuhan Yesus tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Mulanya Bribka Ricky menyebut dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Grup itu merupakan grup WhatsApp baru yang dibuat Bribka Ricky Rizal lantaran seluruh anggota grup sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan diri. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Bribka Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega. Dikatakan Zena bahwa grup itu hanya grup biasa untuk orang-orang yang bekerja dengan Verdi Sambo. Ia juga mengungkapkan sosok di balik nama Tuhan Yesus. Zena menyebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfonsius. Alfonsius merupakan security atau penjaga keamanan dari rumah Verdi Sambo. Zena menjelaskan penamaan Tuhan Yesus dalam nomor WhatsApp tersebut dilakukan oleh Alfonsius sendiri. Sebelumnya ahli digital forensik dari Puslap 4 Adi Setia membeberkan adanya grup WhatsApp baru dengan nama Duren 3. Adi mengatakan grup tersebut tercatat dibuat oleh Bribka Ricky Rizal 3 hari setelah tewasnya Brigadir C, yakni pada tanggal 11 Juli 2022. Fakta ini diungkapkan oleh Adi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir C pada Senin 19 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Ya. Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Ya, ya. Anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo, yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban, yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden, kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo, kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati, kontak WhatsApp atas nama Diryanto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat, kontak WhatsApp atas nama SMD, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus, kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfonso, kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara, kontak WhatsApp atas nama AR19, dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama WTK46. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Verdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Verdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Barada Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo.
Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuatmaruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuatmaruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ahli digital forensik Heri Prianto memutar kembali rekaman CCTV yang disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J. Rekaman CCTV itu memperlihatkan situasi di depan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 atau sebelum peristiwa penembakan Brigadir J. Pada momen tersebut, Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Tangan kanan Verdi Sambo pun tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Heri dihadirkan sebagai sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Heri mengatakan rekaman CCTV yang ditampilkan sedikit blur karena lensa kamera yang jarang dibersihkan. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil Toyota Alphard berwarna hitam berhenti di depan rumah dinas Verdi Sambo. 4 orang turun dari mobil tersebut. Saat itu waktu di CCTV menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Barat. Kamera CCTV juga merekam seorang pria berkaos putih di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Pria tersebut diduga Brigadir Yosua. Sekira 2 menit kemudian datang mobil Lexus hitam yang juga berhenti di depan rumah Duren 3. Verdi Sambo yang mengenakan pakaian dinas tampak turun dari mobil tersebut. Di momen itu Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah dengan didampingi Azan Romer yang saat itu masih berstatus sebagai ajudannya. Heri berulang kali menyetop dan memperbesar rekaman CCTV saat Verdi Sambo berjalan masuk ke rumah dinasnya. Rekaman CCTV diperbesar ke arah tangan kiri Verdi Sambo guna memastikan apakah mantan Kadif Propam Polri tersebut menggunakan sarung tangan atau tidak. Sekira pukul 5:10 waktu CCTV, tangan kanan Verdi Sambo tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat. Adapun hal itu merespons pernyataan mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, yang menyebut polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Dedi mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Sebelumnya Verdi Sambo menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subjektif dalam kasus tersebut.
Mulanya Ferdi Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa. Sebab menurutnya, saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Menurut Ferdi Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Sambo menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua yang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dijadikan tersangka. Sebelumnya Mustafa menyampaikan pendapatnya sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya peristiwa pelecehan tersebut tak jelas karena tak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Ferdi Sambo. Bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik, Terdakwa Ferdi Sambo kembali memberikan perlawanan terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dihadirkan di sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofrian Cahyoso Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember kemarin. 5 saksi ahli dihadirkan oleh JPU. Mereka adalah ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri Farah Primadani Karau, dan ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu Bintoro. Kemudian ahli forensik dan mediko-legal Ade Firmansyah, serta ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Adi Setia. Kepada Mustafa, Sambo menilai bahwa keterangan yang disampaikannya sangat subjektif. Menurut Sambo, Mustafa hanya menilai suatu peristiwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik kepolisian semata, tak melihat kronologi versi Sambo CS. Sambo bahkan menuding bahwa penyidik kepolisian ingin menjerat semua orang yang ada di rumah dinasnya pada saat itu sebagai tersangka. Tak sampai di sana, Sambo juga menjawab keraguan Mustafa yang sebelumnya menyebut bahwa kekerasan seksual atau perkosaan yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati belum jelas. Mulanya Mustafa menyebut bahwa peristiwa itu tak bisa hanya didasarkan keterangan Putri Chandrawati semata, tetapi juga harus didukung bukti ilmiah seperti visum pasca kejadian. Sambo pun ngotot bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Sambo turut meminta agar Farah menegaskan bahwa tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Permintaan itu disampaikan Sambo mengingat sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menuduh hal tersebut. Permintaan itu juga disampaikan lantaran Farah juga menjelaskan bahwa hanya ada luka bekas tembakan senjata api. Namun ketika ditanya mengenai luka bekas penganiayaan, Farah enggan menjawab klasifikasi penganiayaan yang ditanyakan kuasa hukum Ferdi Sambo. Sambo merespons keterangan itu dan mendesak agar para ahli bisa menegaskan tak ada luka penyiksaan yang terjadi. Bantahan Sambo juga dilayangkan kepada saksi ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu. Sambo mengatakan saksi Eko masuk ke jawaban pertanyaan pengacara dari Barada Richard Eliezer yang mengarahkan tembakan terakhir yang mengarah ke lantai dilakukan oleh Ferdi Sambo. Sambo kemudian meminta Eko membaca kembali kronologi peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang menembak ke arah lantai dan pintu gudang adalah terdakwa Richard Eliezer. Ia mengaku tembakan yang diarahkan ke atas tangga dan depan televisi adalah tembakannya untuk merekayasa peristiwa pembunuhan. Ferdi Sambo. Bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Ferdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Ferdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah saguling menuju Duren 3.
Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Baradae Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dari siapa, Bapak? Mungkin dari terdakwa Verdi Sambo. Dari Bapak Verdi Sambo. Bapak Verdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Verdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Verdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Verdi Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan, dalam tanda kutip, penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri.
Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting. Besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya, saudara ahli. Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelaskan. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kan begitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatannya itu bahwasanya unsur itu yang membedakan dengan 338 itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya si petindak dalam hal untuk melakukan terhadap suatu perbuatan. Karena begini, Pak, ada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul. Yang itu harus polite untuk dibuktikan itu. Baik. Jadi ketika membuktikan ketentuan pasal 340, apakah yang dibuktikan adalah unsur perbuatan di dalam pasal 338? Saya menghubungkan konstruksinya begini, kalau pendapat ahli itu adalah pemberatan, di pasal 362 misalnya, pencurian, maka pemberatannya 363. Formulasi rumusan deliknya dia tidak masukkan lagi di 363. Dia hanya mencantumkan bahwa pemberatan itu dalam di malam hari, menghabis sapi. Ini berbeda dengan 340 formulasinya. Ini konstruksi pemberatan kan di 362, 363 sebagai pemberatannya. Karena tadi ahli sebut terminologinya pemberatan. Makanya saya tanya, itu delik yang memang berdiri sendiri dengan unsur yang termuat utuh harus dibuktikan di 340 atau pemberatan seperti maksudnya pencurian di 363 misalnya. Nah, kalau saya berpendapat ya, karena dolus primitatus itu ya, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa ya, nuansa perbuatan si petindak yang itu saya melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338. Maksud saya begini ahli, bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang dikualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat ya, karena delik ada yang dikualifikasi, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara material. Betul. Itu dia, Pak. Maksud kami ahli, baik di 340, 338 maupun 362 sama-sama delik material, karena harus ada hilangnya barang kalau dipencuri. Itu Pak. Kalau pertanyaan saya, karena tadi konstruksinya pemberatan, bahwa yang dimaksud pemberatan adalah sanksi pidananya terhadap satu bentuk perbuatan tertentu sebagai pemberatan. Di 362, 363 tidak memformulasikan lagi deliknya, dia merujuk pada delik formulasi tindak pidana yang ada 362 dengan beberapa keadaan sebagai pemberatan. Itu namanya kualifikasi betul. akibat, Pak. Nah di 340
masing-masing tetap dirumuskan deliknya. Kalau saya melihat berkaitan dengan dia tidak dirumuskan, secara deliknya tidak dirumuskan. Tetap, maksud gini, kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan. Tetapi dia, ya, rumusan deliknya itu berkaitan dengan pasal 340 itu. Ya, di situ ada unsur sengaja dan direncanakan. Kalau 338 itu, ya, sengaja merampas nyawa. Jadi ada di situ. Karena itu saya katakan itu adalah dolus berkaitan dengan dolus praemeditatus. Artinya sengaja melekat di dalamnya. Sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai, ya kan? Sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan misal hakim untuk pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu. Karena ancaman pidananya 338 itu kan adalah berkaitan dengan kualifikasi delik material. Dia memang agak khusus. Beda nanti misalnya pencurian di malam hari dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Oke, penasihat hukum, waktu saudara udah habis. Tadi saya sudah ingatkan 20 menit. Mohon tambahan yang mulia. Satu pertanyaan. Saya berikan hanya satu pertanyaan. Tadi saya sudah ingatkan di awal. Baik, satu pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada disinggung soal bukti 184. Tadi saudara ahli sebutkan bukti 184. Di bukti 184 terkait dengan poligraf, saudara ahli sebut sebagai petunjuk ya. Tadi disebutkan. Nah, pertanyaan saya, bukti tersebut tentu harus diperoleh secara benar, secara sah. Apabila kemudian satu tes poligraf, ini saudara ahli, saya tidak tahu pernah baca nggak peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik yang di pasal 13 mensyaratkan antara lain untuk pemeriksaan poligraf, riwayat kesehatan tersangka harus ada, laporan hasil pemeriksaan psikologis harus ada, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Ini di pasal 13 peraturan polisi. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi untuk mendapatkan hasil poligraf, ya, ini bicara soal admissibility, sahnya mendapatkan alat bukti, apa konsekuensinya terhadap bukti tersebut? Pertama, sebelum menjawab ke situ, langsung saja Pak, karena waktu kita terbatas. Ada penguatan teori, boleh Pak ya? Enggak, langsung saja dijawab. Langsung saja. Ya. Maka tidak jawabannya. Tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Terima kasih Pak. Oke, silakan ke penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Sosok di balik nama Tuhan Yesus di grup WhatsApp yang dibuat Ricky Rizal 3 hari setelah kematian Brigadir C terungkap. Pemilik nama kontak Tuhan Yesus dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Bribka Ricky Rizal saat dihubungi pada Selasa 20 Desember 2022. Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR mengungkapkan dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 serta pemilik nama Tuhan Yesus tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Mulanya Bribka Ricky menyebut dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Grup itu merupakan grup WhatsApp baru yang dibuat Bribka Ricky Rizal lantaran seluruh anggota grup sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan diri. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Bribka Ricky Rizal, Zena Dinda Devega. Dikatakan Zena bahwa grup itu hanya grup biasa untuk orang-orang yang bekerja dengan Verdi Sambo. Ia juga mengungkapkan sosok di balik nama Tuhan Yesus. Zena menyebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfonsius. Alfonsius merupakan security atau penjaga keamanan dari rumah Verdi Sambo. Zena menjelaskan penamaan Tuhan Yesus dalam nomor WhatsApp tersebut dilakukan oleh Alfonsius sendiri. Sebelumnya ahli digital forensik dari Puslap 4 Adi Setia membeberkan adanya grup WhatsApp baru dengan nama Duren 3. Adi mengatakan grup tersebut tercatat dibuat oleh Bribka Ricky Rizal 3 hari setelah tewasnya Brigadir C, yakni pada tanggal 11 Juli 2022. Fakta ini diungkapkan oleh Adi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir C pada Senin 19 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Ya, ya.
anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo, yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban, yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden, kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo, kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati, kontak WhatsApp atas nama Diryanto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat, kontak WhatsApp atas nama SMD, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus, kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfonso, kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara, kontak WhatsApp atas nama AR19, dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama WTK46. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Verdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Verdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Baradae Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Baradae Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Baradae Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ahli digital forensik Heri Prianto memutar kembali rekaman CCTV yang disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Rekaman CCTV itu memperlihatkan situasi di depan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 atau sebelum peristiwa penembakan Brigadir J. Pada momen tersebut, Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Tangan kanan Verdi Sambo pun tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Heri dihadirkan sebagai sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Heri mengatakan rekaman CCTV yang ditampilkan sedikit blur karena lensa kamera yang jarang dibersihkan. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil Toyota Alphard berwarna hitam berhenti di depan rumah dinas Verdi Sambo. 4 orang turun dari mobil tersebut. Saat itu waktu di CCTV menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Barat.
Kamera CCTV juga merekam seorang pria berkaos putih di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Pria tersebut diduga Brigadir Yosua. Sekira 2 menit kemudian datang mobil Lexus hitam yang juga berhenti di depan rumah Duren 3. Verdi Sambo yang mengenakan pakaian dinas tampak turun dari mobil tersebut. Di momen itu Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah dengan didampingi Azan Romer yang saat itu masih berstatus sebagai ajudannya. Heri berulang kali menyetop dan memperbesar rekaman CCTV saat Verdi Sambo berjalan masuk ke rumah dinasnya. Rekaman CCTV diperbesar ke arah tangan kiri Verdi Sambo guna memastikan apakah mantan Kadif Propam Polri tersebut menggunakan sarung tangan atau tidak. Sekira pukul 5 lebih 10 menit waktu CCTV, tangan kanan Verdi Sambo tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat. Adapun hal itu merespons pernyataan mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Verdi Sambo yang menyebut polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Dedi mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Sebelumnya Verdi Sambo menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subjektif dalam kasus tersebut. Mulanya Verdi Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa. Sebab menurutnya saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Menurut Verdi Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Sambo menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua yang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dijadikan tersangka. Sebelumnya Mustafa menyampaikan pendapatnya sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya peristiwa pelecehan tersebut tak jelas karena tak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Verdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian. Terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik. Terdakwa Verdi Sambo kembali memberikan perlawanan terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dihadirkan di sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember kemarin. 5 saksi ahli dihadirkan oleh JPU. Mereka adalah ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri Farah Primadani Karau, dan ahli dari Pusat Inavis Mabes Polri Eko Wahyu Bintoro. Kemudian ahli forensik dan mediko-legal Ade Firmansyah, serta ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Adi Setia. Kepada Mustafa, Sambo menilai bahwa keterangan yang disampaikannya sangat subjektif.
Menurut Sambo, Mustafa hanya menilai suatu peristiwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik kepolisian semata, tak melihat kronologi versi Sambo CS. Sambo bahkan menuding bahwa penyidik kepolisian ingin menjerat semua orang yang ada di rumah dinasnya pada saat itu sebagai tersangka. Tak sampai di sana, Sambo juga menjawab keraguan Mustafa yang sebelumnya menyebut bahwa kekerasan seksual atau perkosaan yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati belum jelas. Mulanya Mustafa menyebut bahwa peristiwa itu tak bisa hanya didasarkan keterangan Putri Chandrawati semata, tetapi juga harus didukung bukti ilmiah seperti visum pasca kejadian. Sambo pun ngotot bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Sambo turut meminta agar Farah menegaskan bahwa tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Permintaan itu disampaikan Sambo mengingat sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menuduh hal tersebut. Permintaan itu juga disampaikan lantaran Farah juga menjelaskan bahwa hanya ada luka bekas tembakan senjata api. Namun ketika ditanya mengenai luka bekas penganiayaan, Farah enggan menjawab klasifikasi penganiayaan yang ditanyakan kuasa hukum Ferdi Sambo. Sambo merespons keterangan itu dan mendesak agar para ahli bisa menegaskan tak ada luka penyiksaan yang terjadi. Bantahan Sambo juga dilayangkan kepada saksi ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri, Eko Wahyu. Sambo mengatakan saksi Eko masuk ke jawaban pertanyaan pengacara dari Barada Richard Eliezer yang mengarahkan tembakan terakhir yang mengarah ke lantai dilakukan oleh Ferdi Sambo. Sambo kemudian meminta Eko membaca kembali kronologi peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang menembak ke arah lantai dan pintu gudang adalah terdakwa Richard Eliezer. Ia mengaku tembakan yang diarahkan ke atas tangga dan depan televisi adalah tembakannya untuk merekayasa peristiwa pembunuhan. Ferdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya, tanggapan saudara. Baik. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Ferdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Ferdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Ferdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Barada Eliezer jika Ferdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Ferdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Ferdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Ferdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Ferdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Ferdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdi Sambo. Dari Bapak Ferdi Sambo. Bapak Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik.
Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdi Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam tanda kutip penjahat. Ya, itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri, tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting, besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya saudara ahli. Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelaskan. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kan begitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatannya itu. Bahwasanya unsur itu yang membedakan dengan 338 itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya si petindak dalam hal untuk melakukan terhadap suatu perbuatan. Karena begini, Pak,
ada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan yang dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul. Yang itu harus poltreat untuk dibuktikan itu. Baik. Jadi ketika membuktikan ketentuan pasal 340, apakah yang dibuktikan adalah unsur perbuatan di dalam pasal 338? Saya menghubungkan konstruksinya begini, kalau pendapat ahli itu adalah pemberatan, di pasal 362 misalnya, pencurian, maka pemberatannya 363. Formulasi rumusan deliknya dia tidak masukkan lagi di 363. Dia hanya mencantumkan bahwa pemberatan itu dalam di malam hari, habis sapi. Ini berbeda dengan 340 formulasinya. Di konstruksi pemberatan kan di 33, di 362, 363 sebagai pemberatannya. Karena tadi ahli sebut terminologinya pemberatan. Makanya saya tanya, itu delik yang memang berdiri sendiri dengan unsur yang termuat utuh harus dibuktikan di 340 atau pemberatan seperti maksudnya pencurian di 363 misalnya. Nah, kalau saya berpendapat ya, karena dolus primitatus itu ya, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa, ya, nuansa perbuatan si petindak, yang itu saya melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338. Maksud saya begini ahli. Bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang dikualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat ya, karena Betul. delik ada yang dikualifikasi, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara material. Betul. Itu dia, Pak. Maksud kami ahli, baik di 340, 338 maupun 362 sama-sama delik material. Karena harus ada hilangnya barang kalau dipencuri. Iya, itu Pak. Kalau Pertanyaan saya, karena tadi konstruksinya pemberatan, bahwa yang dimaksud pemberatan adalah sanksi pidananya terhadap satu bentuk perbuatan tertentu sebagai pemberatan. Di 362, 363 tidak memformulasikan lagi deliknya. Dia merujuk pada delik formulasi tindak pidana yang ada 362 dengan beberapa keadaan sebagai pemberatan. itu namanya kualifikasi Betul. akibat, Pak. Nah di 340 masing-masing tetap dirumuskan deliknya. Kalau saya melihat berkaitan dengan dia tidak dirumuskan, secara deliknya tidak dirumuskan. Tetap, maksud gini, kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan. Tetapi dia ya, rumusan deliknya itu berkaitan dengan pasal 340 itu. Ya. Di situ ada unsur sengaja dan direncanakan. Kalau 338 itu ya, sengaja merampas nyawa. Jadi ada di situ. Karena itu saya katakan itu adalah dolus berkaitan dengan dolus premeditatus. Artinya sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai ya kan? Sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan bisa hakim untuk pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu. Karena ancaman pidananya 338 itu kan adalah berkaitan dengan kualifikasi delik material. Dia memang agak khusus. Beda nanti misalnya pencurian di malam hari dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Oke, penasihat hukum, waktu saudara udah habis. Tadi saya sudah ingatkan 20 menit. Mohon tambahan yang mulia. Satu pertanyaan. Saya berikan hanya satu pertanyaan. Tadi saya sudah ingatkan di awal. Baik, satu pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada disinggung soal bukti 184. Tadi saudara ahli sebutkan bukti 184. Di bukti 184 terkait dengan poligraf, saudara ahli sebut sebagai petunjuk ya. Tadi disebutkan. Nah pertanyaan saya, bukti tersebut tentu harus diperoleh secara benar, secara sah. Apabila kemudian satu tes poligraf, ini saudara ahli, saya tidak tahu pernah baca nggak peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik yang di pasal 13 mensyaratkan antara lain untuk pemeriksaan poligraf
riwayat kesehatan tersangka harus ada, laporan hasil pemeriksaan psikologis harus ada, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Ini di pasal 13 peraturan polisi. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi untuk mendapatkan hasil poligraf, ya, ini bicara soal admissibility, sahnya mendapatkan alat bukti, apa konsekuensinya terhadap bukti tersebut? Pertama, sebelum menjawab ke situ, langsung saja Pak, karena waktu kita terbatas. Ada penguatan teori, boleh Pak ya? Enggak, langsung saja dijawab. Langsung saja. Ya. Maka tidak jawabannya. Tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Terima kasih Pak. Oke, silakan ke penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Sosok di balik nama Tuhan Yesus di grup WhatsApp yang dibuat Ricky Rizal 3 hari setelah kematian Brigadir C terungkap. Pemilik nama kontak Tuhan Yesus dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Bribka Ricky Rizal saat dihubungi pada Selasa 20 Desember 2022. Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR mengungkapkan dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 serta pemilik nama Tuhan Yesus tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Mulanya Bribka Ricky menyebut dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Grup itu merupakan grup WhatsApp baru yang dibuat Bribka Ricky Rizal lantaran seluruh anggota grup sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan diri. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Bribka Ricky Rizal, Zena Dinda Devega. Dikatakan Zena bahwa grup itu hanya grup biasa untuk orang-orang yang bekerja dengan Verdi Sambo. Ia juga mengungkapkan sosok di balik nama Tuhan Yesus. Zena menyebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfonsius. Alfonsius merupakan security atau penjaga keamanan dari rumah Verdi Sambo. Zena menjelaskan penamaan Tuhan Yesus dalam nomor WhatsApp tersebut dilakukan oleh Alfonsius sendiri. Sebelumnya ahli digital forensik dari Puslap 4 Adi Setia membeberkan adanya grup WhatsApp baru dengan nama Duren 3. Adi mengatakan grup tersebut tercatat dibuat oleh Bribka Ricky Rizal 3 hari setelah tewasnya Brigadir C, yakni pada tanggal 11 Juli 2022. Fakta ini diungkapkan oleh Adi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir C pada Senin 19 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Ya, anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo, yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban, yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden, kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo, kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati, kontak WhatsApp atas nama Diryanto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat, kontak WhatsApp atas nama SMD, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus, kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfonso, kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara, kontak WhatsApp atas nama AR19, dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama WTK46. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Verdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Verdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Barada Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling.
Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ahli digital forensik Heri Prianto memutar kembali rekaman CCTV yang disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Rekaman CCTV itu memperlihatkan situasi di depan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 atau sebelum peristiwa penembakan Brigadir J. Pada momen tersebut, Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Tangan kanan Verdi Sambo pun tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Heri dihadirkan sebagai sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Heri mengatakan rekaman CCTV yang ditampilkan sedikit blur karena lensa kamera yang jarang dibersihkan. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil Toyota Alphard berwarna hitam berhenti di depan rumah dinas Verdi Sambo. 4 orang turun dari mobil tersebut. Saat itu waktu di CCTV menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Barat. Kamera CCTV juga merekam seorang pria berkaos putih di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Pria tersebut diduga Brigadir Yosua. Sekira 2 menit kemudian datang mobil Lexus hitam yang juga berhenti di depan rumah Duren 3. Verdi Sambo yang mengenakan pakaian dinas tampak turun dari mobil tersebut. Di momen itu Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah dengan didampingi Azan Romer yang saat itu masih berstatus sebagai ajudannya. Heri berulang kali menyetop dan memperbesar rekaman CCTV saat Verdi Sambo berjalan masuk ke rumah dinasnya. Rekaman CCTV diperbesar ke arah tangan kiri Verdi Sambo guna memastikan apakah mantan Kadif Propam Polri tersebut menggunakan sarung tangan atau tidak. Sekira pukul 5:10 waktu CCTV, tangan kanan Verdi Sambo tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat. Adapun hal itu merespons pernyataan mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, yang menyebut polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Dedi mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Sebelumnya Verdi Sambo menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subjektif dalam kasus tersebut. Mulanya Verdi Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa. Sebab menurutnya, saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Menurut Verdi Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Sambo menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua yang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dijadikan tersangka. Sebelumnya Mustafa menyampaikan pendapatnya sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya peristiwa pelecehan tersebut tak jelas karena tak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Verdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya, tanggapan saudara. Baik, Terdakwa Verdi Sambo kembali memberikan perlawanan terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dihadirkan di sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember kemarin. 5 saksi ahli dihadirkan oleh JPU. Mereka adalah ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri Farah Primadani Karau, dan ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu Bintoro. Kemudian ahli forensik dan mediko-legal Ade Firmansyah, serta ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Adi Setia. Kepada Mustafa, Sambo menilai bahwa keterangan yang disampaikannya sangat subjektif. Menurut Sambo, Mustafa hanya menilai suatu peristiwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik kepolisian semata, tak melihat kronologi versi Sambo CS. Sambo bahkan menuding bahwa penyidik kepolisian ingin menjerat semua orang yang ada di rumah dinasnya pada saat itu sebagai tersangka. Tak sampai di sana, Sambo juga menjawab keraguan Mustafa yang sebelumnya menyebut bahwa kekerasan seksual atau perkosaan yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati belum jelas. Mulanya Mustafa menyebut bahwa peristiwa itu tak bisa hanya didasarkan keterangan Putri Chandrawati semata, tetapi juga harus didukung bukti ilmiah seperti visum pasca kejadian. Sambo pun ngotot bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Sambo turut meminta agar Farah menegaskan bahwa tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Permintaan itu disampaikan Sambo mengingat sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menuduh hal tersebut. Permintaan itu juga disampaikan lantaran Farah juga menjelaskan bahwa hanya ada luka bekas tembakan senjata api. Namun ketika ditanya mengenai luka bekas penganiayaan, Farah enggan menjawab klasifikasi penganiayaan yang ditanyakan kuasa hukum Verdi Sambo. Sambo merespons keterangan itu dan mendesak agar para ahli bisa menegaskan tak ada luka penyiksaan yang terjadi. Bantahan Sambo juga dilayangkan kepada saksi ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu. Sambo mengatakan saksi Eko masuk ke jawaban pertanyaan pengacara dari Barada Richard Eliezer yang mengarahkan tembakan terakhir yang mengarah ke lantai dilakukan oleh Verdi Sambo. Sambo kemudian meminta Eko membaca kembali kronologi peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang menembak ke arah lantai dan pintu gudang adalah terdakwa Richard Eliezer. Ia mengaku tembakan yang diarahkan ke atas tangga dan depan televisi adalah tembakannya untuk merekayasa peristiwa pembunuhan. Verdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini?
Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Ferdy Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Ferdy Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Ferdy Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Baradae Eliezer jika Ferdy Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Ferdy Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Ferdy Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Baradae Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Baradae Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Ferdy Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Ferdy Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Ferdy Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Ferdy Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dari siapa, Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo. Dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan.
Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam tanda kutip penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri. Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting, besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya. Seperti itu. Artinya bentuknya. dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu. Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya saudara ahli. Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelaskan. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kan begitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatannya itu. Bahwasanya unsur itu yang membedakan dengan 338 itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya si petindak dalam hal untuk melakukan terhadap suatu perbuatan. Karena begini Pak, ada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan yang dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul, yang itu harus polite untuk dibuktikan itu. Baik, jadi ketika membuktikan ketentuan pasal 340, apakah yang dibuktikan adalah unsur perbuatan di dalam pasal 338? Saya menghubungkan konstruksinya begini, kalau pendapat ahli itu adalah pemberatan, di pasal 362 misalnya, pencurian, maka pemberatannya 363. Formulasi rumusan deliknya dia tidak masukkan lagi di 363. Dia hanya mencantumkan bahwa pemberatan itu dalam di malam hari, menghabis sapi. Ini berbeda dengan 340 formulasinya ya. Ini konstruksi pemberatan kan di 362, 363 sebagai pemberatannya. Karena tadi ahli sebut terminologinya pemberatan. Makanya saya tanya, itu delik yang memang berdiri sendiri dengan unsur yang termuat utuh harus dibuktikan di 340 atau pemberatan seperti maksudnya pencurian di 363 misalnya. Nah, kalau saya berpendapat ya, karena dolus primitatus itu ya, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa ya, nuansa perbuatan si petindak, yang itu saya melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338. Maksud saya begini ahli, bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang dikualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat ya, karena delik ada yang dikualifikasi, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara material. Betul. Itu dia, Pak. Maksud kami ahli, baik di 340, 338
maupun 362 sama-sama delik material. Karena harus ada hilangnya barang kalau dipencuri. Iya, itu Pak. Kalau Pertanyaan saya, karena tadi konstruksinya pemberatan, bahwa yang dimaksud pemberatan adalah sanksi pidananya terhadap satu bentuk perbuatan tertentu sebagai pemberatan, di 362, 363 tidak memformulasikan lagi deliknya. Dia merujuk pada delik formulasi tindak pidana yang ada 362 dengan beberapa keadaan sebagai pemberatan. Itu namanya kualifikasi betul. akibat, Pak. Nah, di 340 masing-masing tetap dirumuskan deliknya. Kalau saya melihat berkaitan dengan dia tidak dirumuskan, secara deliknya tidak dirumuskan. Tetap, maksud gini, kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan. Tetapi dia ya, rumusan deliknya itu berkaitan dengan pasal 340 itu. Ya, di situ ada unsur sengaja dan direncanakan. Kalau 338 itu sengaja merampas nyawa. Jadi ada di situ. Karena itu saya katakan itu adalah dolus berkaitan dengan dolus premeditatus. Artinya sengaja melekat di dalamnya. Sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai, ya kan? Sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan misal hakim untuk pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu. Karena ancaman pidananya 338 itu kan adalah berkaitan dengan kualifikasi delik material. Dia memang agak khusus. Beda nanti misalnya pencurian di malam hari dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Oke, penasihat hukum. Ya. Waktu saudara udah habis. Tadi saya sudah ingatkan 20 menit. Mohon tambahan yang mulia. Satu pertanyaan. Saya berikan hanya satu pertanyaan. Tadi saya sudah ingatkan di awal. Baik, satu pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada disinggung soal bukti 184. Tadi saudara ahli sebutkan bukti 184. Di bukti 184 terkait dengan poligraf, saudara ahli sebut sebagai petunjuk ya. Tadi disebutkan. Nah, pertanyaan saya, bukti tersebut tentu harus diperoleh secara benar, secara sah. Apabila kemudian satu tes poligraf, ini saudara ahli, saya tidak tahu pernah baca nggak peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik yang di pasal 13 mensyaratkan antara lain untuk pemeriksaan poligraf, riwayat kesehatan tersangka harus ada, laporan hasil pemeriksaan psikologis harus ada, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Ini di pasal 13 peraturan polisi. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi untuk mendapatkan hasil poligraf, ya, ini bicara soal admissibility, sahnya mendapatkan alat bukti, apa konsekuensinya terhadap bukti tersebut? Pertama, sebelum menjawab ke situ, langsung saja Pak, karena waktu kita terbatas. Ada penguatan teori, boleh Pak ya? Enggak, langsung saja dijawab. Langsung saja. Ya. Maka tidak jawabannya. Tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Terima kasih Pak. Oke, silakan ke penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Sosok di balik nama Tuhan Yesus di grup WhatsApp yang dibuat Ricky Rizal 3 hari setelah kematian Brigadir C terungkap. Pemilik nama kontak Tuhan Yesus dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Bribka Ricky Rizal saat dihubungi pada Selasa 20 Desember 2022. Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR mengungkapkan dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 serta pemilik nama Tuhan Yesus tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Mulanya Bribka Ricky menyebut dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Grup itu merupakan grup WhatsApp baru yang dibuat Bribka Ricky Rizal lantaran seluruh anggota grup sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan diri. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Bribka Ricky Rizal, Zena Dinda Devega. Dikatakan Zena bahwa grup itu hanya grup biasa untuk orang-orang yang bekerja dengan Verdi Sambo. Ia juga mengungkapkan sosok di balik nama Tuhan Yesus. Zena menyebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfonsius. Alfonsius merupakan security atau penjaga keamanan dari rumah Verdi Sambo. Zena menjelaskan penamaan Tuhan Yesus dalam nomor WhatsApp tersebut dilakukan oleh Alfonsius sendiri. Sebelumnya ahli digital forensik dari Puslap 4 Adi Setia membeberkan adanya grup WhatsApp baru dengan nama Duren 3.
Adi mengatakan grup tersebut tercatat dibuat oleh Bribka Riki Rizal 3 hari setelah tewasnya Brigadir J, yakni pada tanggal 11 Juli 2022. Fakta ini diungkapkan oleh Adi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Senin 19 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Ya, anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo, yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban, yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden, kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo, kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati, kontak WhatsApp atas nama Diryanto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat, kontak WhatsApp atas nama SMD, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus, kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfonso, kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara, kontak WhatsApp atas nama AR19, dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama WTK46. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Verdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Verdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Barada Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ahli digital forensik Heri Prianto memutar kembali rekaman CCTV yang disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J. Rekaman CCTV itu memperlihatkan situasi di depan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 atau sebelum peristiwa penembakan Brigadir J. Pada momen tersebut, Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Tangan kanan Verdi Sambo pun tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Heri dihadirkan sebagai jaksa
Maksud kami sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Heri mengatakan rekaman CCTV yang ditampilkan sedikit blur karena lensa kamera yang jarang dibersihkan. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil Toyota Alphard berwarna hitam berhenti di depan rumah dinas Ferdi Sambo. 4 orang turun dari mobil tersebut. Saat itu waktu di CCTV menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Barat. Kamera CCTV juga merekam seorang pria berkaos putih di halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Pria tersebut diduga Brigadir Yosua. Sekira 2 menit kemudian datang mobil Lexus hitam yang juga berhenti di depan rumah Duren 3. Ferdi Sambo yang mengenakan pakaian dinas tampak turun dari mobil tersebut. Di momen itu Ferdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah dengan didampingi Azan Romer yang saat itu masih berstatus sebagai ajudannya. Heri berulang kali menyetop dan memperbesar rekaman CCTV saat Ferdi Sambo berjalan masuk ke rumah dinasnya. Rekaman CCTV diperbesar ke arah tangan kiri Ferdi Sambo guna memastikan apakah mantan Kadif Propam Polri tersebut menggunakan sarung tangan atau tidak. Sekira pukul 5:10 waktu CCTV, tangan kanan Ferdi Sambo tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat. Adapun hal itu merespons pernyataan mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, yang menyebut polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Dedi mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Sebelumnya Ferdi Sambo menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subjektif dalam kasus tersebut. Mulanya Ferdi Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa. Sebab menurutnya, saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Menurut Ferdi Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Sambo menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua yang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dijadikan tersangka. Sebelumnya Mustafa menyampaikan pendapatnya sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya peristiwa pelecehan tersebut tak jelas karena tak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Ferdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik,
Terdakwa Ferdi Sambo kembali memberikan perlawanan terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dihadirkan di sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofrian Cahyoso Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember kemarin. 5 saksi ahli dihadirkan oleh JPU. Mereka adalah ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri Farah Primadani Karau, dan ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu Bintoro. Kemudian ahli forensik dan mediko-legal Ade Firmansyah, serta ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Adi Setia. Kepada Mustafa, Sambo menilai bahwa keterangan yang disampaikannya sangat subjektif. Menurut Sambo, Mustafa hanya menilai suatu peristiwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik kepolisian semata, tak melihat kronologi versi Sambo CS. Sambo bahkan menuding bahwa penyidik kepolisian ingin menjerat semua orang yang ada di rumah dinasnya pada saat itu sebagai tersangka. Tak sampai di sana, Sambo juga menjawab keraguan Mustafa yang sebelumnya menyebut bahwa kekerasan seksual atau perkosaan yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati belum jelas. Mulanya Mustafa menyebut bahwa peristiwa itu tak bisa hanya didasarkan keterangan Putri Chandrawati semata, tetapi juga harus didukung bukti ilmiah seperti visum pasca kejadian. Sambo pun ngotot bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Sambo turut meminta agar Farah menegaskan bahwa tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Permintaan itu disampaikan Sambo mengingat sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menuduh hal tersebut. Permintaan itu juga disampaikan lantaran Farah juga menjelaskan bahwa hanya ada luka bekas tembakan senjata api. Namun ketika ditanya mengenai luka bekas penganiayaan, Farah enggan menjawab klasifikasi penganiayaan yang ditanyakan kuasa hukum Ferdi Sambo. Sambo merespons keterangan itu dan mendesak agar para ahli bisa menegaskan tak ada luka penyiksaan yang terjadi. Bantahan Sambo juga dilayangkan kepada saksi ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu. Sambo mengatakan saksi Eko masuk ke jawaban pertanyaan pengacara dari Barada Richard Eliezer yang mengarahkan tembakan terakhir yang mengarah ke lantai dilakukan oleh Ferdi Sambo. Sambo kemudian meminta Eko membaca kembali kronologi peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang menembak ke arah lantai dan pintu gudang adalah terdakwa Richard Eliezer. Ia mengaku tembakan yang diarahkan ke atas tangga dan depan televisi adalah tembakannya untuk merekayasa peristiwa pembunuhan. Ferdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya, tanggapan saudara. Baik. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Ferdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Ferdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Ferdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Barada Eliezer jika Ferdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Ferdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Ferdi Sambo.
Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuatmaruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Verdi Sambo. Dari Bapak Verdi Sambo. Bapak Verdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Verdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Verdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Verdi Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam tanda kutip penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri. Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting, besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. Dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya saudara ahli.
Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelaskan. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kan begitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatannya itu bahwasanya unsur itu yang membedakan dengan 338 itu ya, itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya si petindak dalam hal untuk melakukan terhadap suatu perbuatan. Karena begini Pak, ada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan yang dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul. Yang itu harus polite untuk dibuktikan itu. Baik. Jadi ketika membuktikan ketentuan pasal 340, apakah yang dibuktikan adalah unsur perbuatan di dalam pasal 338? Saya menghubungkan konstruksinya begini, kalau pendapat ahli itu adalah pemberatan, di pasal 362 misalnya, pencurian, maka pemberatannya 363. Formulasi rumusan deliknya, dia tidak masukkan lagi di 363. Dia hanya mencantumkan bahwa pemberatan itu dalam di malam hari, menghabis sapi. Ini berbeda dengan 340 formulasinya. Ini konstruksi pemberatan kan di 362, 363 sebagai pemberatannya. Karena tadi ahli sebut terminologinya pemberatan. Makanya saya tanya, itu delik yang memang berdiri sendiri dengan unsur yang termuat utuh harus dibuktikan di 340 atau pemberatan seperti maksudnya pencurian di 363 misalnya. Nah, kalau saya berpendapat ya, karena dolus primitatus itu ya, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa nuansa perbuatan si petindak yang itu saya melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338. Maksud saya begini ahli, bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang dikualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat ya, karena delik ada yang dikualifikasi, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara material. Betul. Itu dia, Pak. Maksud kami ahli, baik di 340, 338 maupun 362 sama-sama delik material, karena harus ada hilangnya barang kalau di pencurian. Itu Pak. Pertanyaan saya, karena tadi konstruksinya pemberatan, bahwa yang dimaksud pemberatan adalah sanksi pidananya terhadap satu bentuk perbuatan tertentu sebagai pemberatan. Di 362, 363 tidak memformulasikan lagi deliknya, dia merujuk pada delik formulasi tindak pidana yang ada 362 dengan beberapa keadaan sebagai pemberatan. Itu namanya kualifikasi betul. Akibat, Pak. Nah di 340 masing-masing tetap dirumuskan deliknya. Kalau saya melihat berkaitan dengan dia tidak dirumuskan, secara deliknya tidak dirumuskan. Tetap, maksud gini, kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan, tetapi dia, ya, rumusan deliknya itu berkaitan dengan pasal 340 itu. Ya. Di situ ada unsur sengaja dan direncanakan. Kalau 338 itu, ya, sengaja merampas nyawa. Jadi ada di situ. Karena itu saya katakan itu adalah dolus berkaitan dengan dolus premeditatus. Artinya sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai, ya kan, sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan misal hakim untuk pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu. Karena ancaman pidananya 338 itu kan adalah berkaitan dengan kualifikasi delik material. Dia memang agak khusus. Beda nanti misalnya pencurian di malam hari dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Oke, penasihat hukum. Ya. Waktu saudara udah habis.
Tadi saya sudah ingatkan 20 menit. Mohon tambahan yang mulia. Satu pertanyaan. Saya berikan hanya satu pertanyaan. Tadi saya sudah ingatkan di awal. Baik, satu pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada disinggung soal bukti 184. Tadi saudara ahli sebutkan bukti 184. Di bukti 184 terkait dengan poligraf, saudara ahli sebut sebagai petunjuk ya. Tadi disebutkan. Nah, pertanyaan saya, bukti tersebut tentu harus diperoleh secara benar, secara sah. Apabila kemudian satu tes poligraf, ini saudara ahli, saya tidak tahu pernah baca nggak peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik yang di pasal 13 mensyaratkan antara lain untuk pemeriksaan poligraf, riwayat kesehatan tersangka harus ada, laporan hasil pemeriksaan psikologis harus ada, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Ini di pasal 13 peraturan polisi. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi untuk mendapatkan hasil poligraf, ya ini bicara soal admissibility, sahnya mendapatkan alat bukti, apa konsekuensinya terhadap bukti tersebut? Pertama, sebelum menjawab ke situ, langsung saja Pak, karena waktu kita terbatas. Ada penguatan teori, boleh Pak ya? Oh, enggak, langsung saja dijawab. Langsung saja. Ya. Maka tidak jawabannya. Tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Terima kasih Pak. Oke, silakan ke penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Sosok di balik nama Tuhan Yesus di grup WhatsApp yang dibuat Riki Rizal 3 hari setelah kematian Brigadir C terungkap. Pemilik nama kontak Tuhan Yesus dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Bribka Riki Rizal saat dihubungi pada Selasa 20 Desember 2022. Bribka Riki Rizal alias Bribka RR mengungkapkan dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 serta pemilik nama Tuhan Yesus tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Mulanya Bribka Riki menyebut dibuatnya grup WhatsApp Duren 3 tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Grup itu merupakan grup WhatsApp baru yang dibuat Bribka Riki Rizal lantaran seluruh anggota grup sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan diri. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Bribka Riki Rizal, Zena Dinda De Vega. Dikatakan Zena bahwa grup itu hanya grup biasa untuk orang-orang yang bekerja dengan Verdi Sambo. Ia juga mengungkapkan sosok di balik nama Tuhan Yesus. Zena menyebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfonsius. Alfonsius merupakan security atau penjaga keamanan dari rumah Verdi Sambo. Zena menjelaskan penamaan Tuhan Yesus dalam nomor WhatsApp tersebut dilakukan oleh Alfonsius sendiri. Sebelumnya ahli digital forensik dari Puslap 4 Adi Setia membeberkan adanya grup WhatsApp baru dengan nama Duren 3. Adi mengatakan grup tersebut tercatat dibuat oleh Bribka Riki Rizal 3 hari setelah tewasnya Brigadir C, yakni pada tanggal 11 Juli 2022. Fakta ini diungkapkan oleh Adi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir C pada Senin 19 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Ya. Anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard. Yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo. Yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban. Yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden. Kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati. Kontak WhatsApp atas nama Diryanto. Kontak WhatsApp atas nama Om Kuat. Kontak WhatsApp atas nama SMD, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus. Kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfonso. Kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam. Berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati. Berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara. Kontak WhatsApp atas nama AR19 dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama
WTK 46. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Verdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Verdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Baradae Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ahli digital forensik Heri Prianto memutar kembali rekaman CCTV yang disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J. Rekaman CCTV itu memperlihatkan situasi di depan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 atau sebelum peristiwa penembakan Brigadir J. Pada momen tersebut, Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Tangan kanan Verdi Sambo pun tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya. Heri dihadirkan sebagai sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Heri mengatakan rekaman CCTV yang ditampilkan sedikit blur karena lensa kamera yang jarang dibersihkan. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil Toyota Alphard berwarna hitam berhenti di depan rumah dinas Verdi Sambo. 4 orang turun dari mobil tersebut. Saat itu waktu di CCTV menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Barat. Kamera CCTV juga merekam seorang pria berkaos putih di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Pria tersebut diduga Brigadir Yosua. Sekira 2 menit kemudian datang mobil Lexus hitam yang juga berhenti di depan rumah Duren 3. Verdi Sambo yang mengenakan pakaian dinas tampak turun dari mobil tersebut. Di momen itu Verdi Sambo sempat mengambil senjatanya yang terjatuh ketika baru turun dari mobil. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah dengan didampingi Azan Robert yang saat itu masih berstatus sebagai ajudannya. Heri berulang kali menyetop dan memperbesar rekaman CCTV saat Verdi Sambo berjalan masuk ke rumah dinasnya. Rekaman CCTV diperbesar ke arah tangan kiri Verdi Sambo guna memastikan apakah mantan Kadif Propam Polri tersebut menggunakan sarung tangan atau tidak. Sekira pukul 5:10 waktu CCTV, tangan kanan Verdi Sambo tampak memasukkan sesuatu ke kantong celananya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat. Adapun hal itu merespons pernyataan mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, yang menyebut polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Dedi mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Sebelumnya Verdi Sambo menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subjektif dalam kasus tersebut. Mulanya Verdi Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa. Sebab menurutnya, saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Menurut Verdi Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Sambo menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua yang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dijadikan tersangka. Sebelumnya Mustafa menyampaikan pendapatnya sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya peristiwa pelecehan tersebut tak jelas karena tak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Verdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik, Terdakwa Verdi Sambo kembali memberikan perlawanan terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dihadirkan di sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyoso Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember kemarin. 5 saksi ahli dihadirkan oleh JPU. Mereka adalah ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri Farah Primadani Karau, dan ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu Bintoro. Kemudian ahli forensik dan mediko-legal Ade Firmansyah, serta ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Adi Setia. Kepada Mustafa, Sambo menilai bahwa keterangan yang disampaikannya sangat subjektif. Menurut Sambo, Mustafa hanya menilai suatu peristiwa berdasarkan kronologi yang disampaikan penyidik kepolisian semata, tak melihat kronologi versi Sambo CS. Sambo bahkan menuding bahwa penyidik kepolisian ingin menjerat semua orang yang ada di rumah dinasnya pada saat itu sebagai tersangka. Tak sampai di sana, Sambo juga menjawab keraguan Mustafa yang sebelumnya menyebut bahwa kekerasan seksual atau perkosaan yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati belum jelas. Mulanya Mustafa menyebut bahwa peristiwa itu tak bisa hanya didasarkan keterangan Putri Chandrawati semata, tetapi juga harus didukung bukti ilmiah seperti visum pasca kejadian. Sambo pun ngotot bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Sambo turut meminta agar Farah menegaskan bahwa tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Permintaan itu disampaikan Sambo mengingat sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menuduh hal tersebut. Permintaan itu juga disampaikan lantaran Farah juga menjelaskan bahwa hanya ada luka bekas tembakan senjata api. Namun ketika ditanya mengenai luka bekas penganiayaan, Farah enggan menjawab klasifikasi penganiayaan yang ditanyakan kuasa hukum Verdi Sambo. Sambo merespons keterangan itu dan mendesak agar para ahli bisa menegaskan tak ada luka penyiksaan yang terjadi. Bantahan Sambo juga dilayangkan kepada saksi ahli dari Pusat Inafis Mabes Polri Eko Wahyu. Sambo mengatakan saksi Eko masuk ke jawaban pertanyaan pengacara dari Barada Richard Eliezer yang mengarahkan tembakan terakhir yang mengarah ke lantai dilakukan oleh Verdi Sambo. Sambo kemudian meminta Eko membaca kembali kronologi peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang menembak ke arah lantai dan pintu gudang adalah terdakwa Richard Eliezer. Ia mengaku tembakan yang diarahkan ke atas tangga dan depan televisi adalah tembakannya untuk merekayasa peristiwa pembunuhan. Verdi Sambo, bagaimana terhadap ahli ini?
Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan pada Selasa 20 Desember kemarin membuat kubu Verdi Sambo serasa berada di atas angin. Utamanya soal tampilan Verdi Sambo yang tak menggunakan sarung tangan hitam dari rumah Saguling menuju Duren 3. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Verdi Sambo pun mengklaim keterangan Baradae sebelumnya soal sarung tangan terbantahkan dengan sendirinya. Menurut Arman, rekaman itu mengungkap kebohongan Baradae Eliezer. Rekaman tak memperlihatkan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan disampaikan sejumlah saksi seperti Azan Robert dan Richard Eliezer sebelumnya. Di mana dari keterangan Baradae Eliezer jika Verdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari rumah di Saguling. Bahkan kuasa hukum lainnya dari Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa dengan rekaman CCTV yang bersama-sama disaksikan, maka tuduhan Verdi Sambo pakai sarung tangan pun runtuh. Sementara itu, Sambo yang diminta memberikan tanggapan usai rekaman CCTV diputar tampak puas. Ia hanya berharap dari rekaman itu, hakim bisa menilai secara objektif. Sebab menurutnya penyidiklah yang membangun konstruksi hingga menjadikan mereka tersangka. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer bersikukuh bahwa tak hanya dirinya yang menembak Yosua, melainkan juga mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Barada Richard Eliezer bahkan sempat berdebat dengan kuasa hukum Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pemicunya pertanyaan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Awalnya Baradae ditanya oleh kuasa hukum Kuat Maruf Irwan Irawan terkait sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian Baradae menjawab bahwa sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo hanya di tangan sebelah kanan. Sementara tangan kirinya tampak tak memakai sarung tangan. Ia menegaskan menanggapi rekaman CCTV tersebut. Ia menuturkan meskipun Verdi Sambo tak gunakan sarung tangan hitam, bukan berarti bisa mengeliminasi pasal pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Verdi Sambo. Dari Bapak Verdi Sambo. Bapak Verdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Verdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Verdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Verdi Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan.
Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam tanda kutip penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri. Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting. Besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. Dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya saudara ahli. Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelaskan. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah